Selamat pagi, sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita, kegembiraan dan kesehatan bersama dengan orang-orang terkasih dan keluarga panjenengan dimanapun sahabat berada. Selamat pagi, 10 Desember 2024 ini kembali kita dipertemukan. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bersama dengan saya, Pendeta Prajangan Tias dari GKJ Ento, kita akan menggeluti tema berusaha dengan tekun dengan bacaan didasarkan dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-15. Sebelum kita bersama merenungkan bagian sabda Tuhan tersebut, mari kita memohon kepada Allah Bapa untuk kita bisa menerima firman Tuhan ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan keseharian, dan dengan kesungguhan hati kita mohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu, Allah sumber kehidupan ini. Saat kami bersama hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan, Tuhan berkati kami semua, demikian juga dengan peralatan-peralatan yang kami pakai, yang ada di Radio Petra, ataupun juga di rumah kami masing-masing, ataupun di tempat kami berada dimanapun itu. Sehingga firman Tuhan semakin tersebar, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, bersama kita simak dahulu bacaan kita dari 2 Petrus 1 ayat 2 sampai yang ke-15. Dan nanti natsnya diambilkan pada ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua dari Alkitab terjemahan baru yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 2 sampai yang ke-15. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah bersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku berada dalam kemah tubuhku ini,
Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia dari setiap kita yang telah mendengarkan dan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Sahabat-sahabat Petra, kita telah memasuki bulan Desember di tanggal 10 ini dan akan mengakhiri tahun 2024 sekitar 21 hari lagi. Dan ini juga sebagai masa Advent kita untuk menantikan janji Tuhan dalam kebenaran sebagai juru selamat. Dalam episode ini, dengan bacaan yang telah kita dengar tentang berusaha dan tekun. Dan natsnya tadi kita akan ambilkan dari ayat yang 10 yang demikian isinya. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 10 yang menjadi nats kita pada saat ini dalam berusaha dan tekun. Apa maksudnya? Dalam penggambaran yang telah diterangkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat. Sahabat Petra, berbicara tentang berusaha, yang dari kata usaha, kita pasti pernah mendengar kalimat yang berkata demikian. Usaha memberi hasil yang tak mengecewakan atau usaha menunjukkan hasil. Bisa dibalik juga, hasil menunjukkan dari usaha. Dan ini juga yang disampaikan oleh Rasul Petrus, terlebih berkaitan dengan kehidupan dalam jemaat. Sebab setiap orang yang menerima dan juga mau mengakui Allah, pasti juga memahami bagaimana dari setiap ciptaan terlebih kita diciptakan dengan diberi karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang diberi kebijaksanaan, bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, dan lain-lain semuanya. Namun semua diharapkan dilakukan dengan ikhlas, sabar, rajin, seperti halnya di dalam Roma 12 ayat 6 sampai yang ke-8. Meskipun memang setiap pemberian tersebut dalam pelayanan serta karya bagi sesama haruslah dimanfaatkan demi kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan saja. Setiap pemberian yang baik akan memberikan dampak yang pastinya juga baik atau hasil yang baik. Dari usaha yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Rasul Petrus setidaknya mengingatkan dan mengajak jemaat bagaimana tentang panggilan yang telah dipercayakan kepada umat. Dan ini pun harus dijaga, dipergunakan untuk kebutuhan bersama. Terlebih di dalam nats tadi, di sana kita telah tahu untuk bagaimana usaha dan apa hasilnya yang kita dapatkan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bagian ini setidaknya kita diingatkan yang apa yang harus dilakukan, yaitu berusaha sungguh-sungguh atau rajin, tekun, dan teguh. Dan apa hasil yang akan didapatkan? Yaitu tidak akan pernah tersandung atau jatuh. Jemaat
ataupun kita semua diingatkan supaya dalam usaha dengan ketekunan tidak mudah putus asa, semplah atau menyerah, dan kita mengimani Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini pun sebagai pembelajaran supaya kita juga senantiasa dapat belajar dan mempertanggungjawabkan apa yang telah didapatkan melalui firman-Nya, supaya jemaat makin kuat dalam tugas panggilan masing-masing. Melalui suratnya, Rasul Petrus juga mengajak jemaat supaya teliti serta berusaha terus dalam kehidupannya sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Saat kita merasakan ada hasil baik berupa materi ataupun non-materi, hasil itu biasanya kemudian didapatkan karena adanya usaha. Hasil akan sangat membawa kepada apa yang kita rasakan, baik sukacita, kekecewaan, atau kegembiraan. Jika ini adalah didapatkan dari jerih lelah atau usaha kita sendiri, orang Jawa akan berkata rasanya plong, marem. Dan dalam kehidupan kita, saat kita telah berkata dalam diri kita marem atau plong, maka kita akan dapat melakukan segala sesuatu dalam kesungguhan tadi dengan keikhlasan, dengan kesungguhan hati, dengan penuh sukacita. Dalam kehidupan kita, saat ada tantangan, hambatan, dan rintangan, kita memang kemudian dibutuhkan untuk senantiasa semangat. Bagaimana untuk kita tidak bisa jatuh, untuk kita tidak bisa goyah. Kita usahakan untuk kita selalu dapat menjaga diri kita, mempertajam berbagai pengetahuan kita, dan bagaimana kemudian juga dalam kesalehan-kesalehan yang telah dijelaskan oleh Rasul Petrus. Bersama kita bisa kemudian melihat hasilnya, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga dalam kehidupan bersama. Sehingga kita dipenuhi sukacita dalam kesabaran, ketekunan, rendah hati, agar dalam pelayanan untuk Tuhan melalui semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berusaha dan tekun. Mari kita senantiasa melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita ini. Dan ingat, kita tidak akan tersandung saat kita benar-benar melakukan itu dalam usaha yang sungguh-sungguh, supaya panggilan dan keterpilihan kita makin teguh. Kita sudah dipilihnya di dalam jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Untuk itu mari kita bersama senantiasa mengimani itu di dalam kesungguhan hati kita. Selamat merenungkan sabda Tuhan di dalam berusaha dengan tekun. Selamat mengimani di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan selamat menjalani kehidupan dalam minggu-minggu Advent ini di dalam karya yang telah dipilihkan Tuhan bagi kita, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan segala karya kita, terlebih di dalam masa Advent ini, untuk kita bisa menanti kedatangan Tuhan dengan kesungguhan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, saat Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami merenungkan bagian sabda Tuhan. Kami akan memulai kehidupan kami, segala kegiatan kami, karya kami. Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami bisa benar-benar berusaha yang terbaik dalam kehidupan kami ini, lebih dalam iman, percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama Tuhan dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, ambon pagi kita pada hari ini 10 Desember 2024. Saya Pendeta Prajing Tias undur diri. Kiranya sahabat senantiasa dalam sukacita, kesehatan dan jangan lupa bahagia.